Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Maria Virginia Gadas, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan teori di bidang manajemen sumber daya manusia dengan topik International Human Resources Management. Untuk mendukung tujuan saya pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan literatur dari e-book oleh University of Minnesota. Dan ini dikeluarkan pada tahun 2016. Jadi university itu membentuk sebuah buku berdasarkan beberapa literatur yang mereka gunakan. Jadi ada dari beberapa sumber, di mana saya akan cantumkan sumber-sumber tersebut pada akhir dari video kali ini. Jadi stay tune ya. Saya akan memaparkan bagaimana sih seorang manajer atau manajemen suatu perusahaan memanajemeni sumber daya manusia mereka secara lingkup internasional. Jadi pertama kita harus mengetahui ada istilah offshoring. Jadi offshoring itu apa sih? Offshoring itu di mana suatu perusahaan atau bisnis melakukan perpindahan kegiatan bisnis maupun kegiatan operasinya di luar dari negara itu berdiri. Jadi dia melakukan kegiatan tersebut di negara lain contohnya. Dan outsourcing pun melibatkan kontak dengan perusahaan lain untuk melakukan beberapa tugas terkait dengan bisnis mereka. Misalnya suatu perusahaan dapat memutuskan untuk melakukan outsourcing operasi akuntannya ke perusahaan yang berspesialis dalam akuntansi. Daripada meminta departemen internal melakukan fungsi tersebut, demikian sebuah perusahaan dapat melakukan outsourcing departemen akuntansi, dan jika fungsinya beroperasi di negara lain, ini juga akan disebut sebagai offshoring. Tentunya kita sudah sering mendengar istilah-istilah di mana mengenai lingkungan global. Contohnya kayak pasar-pasar domestik, pasar internasional. Jadi kita akan membahas beberapa pasar lingkup global terlebih dahulu untuk dapat membeda-bedakan bagaimana sih maksud dari pasar tersebut. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang pasar domestik, di mana pasar domestik itu adalah istilah yang digunakan di mana perusahaan atau pasar hanya memproduksi dan memberikan layanannya dan produk mereka cuma dalam satu negara. Kemudian ada juga pasar internasional. Pasar internasional di mana perusahaan dapat menemukan bahwa ia telah merasa cukup dengan pasar domestik tersebut dan dia meluncurkan produk mereka ke pasar internasional, jadi ke luar negeri contohnya. Sejak pasar internasional menggunakan sumber daya yang ada untuk berekspansi, mereka tidak menanggapi pasar lokal serta organisasi global. Organisasi global itu adalah organisasi tempat produk dijual secara global dan organisasi memandang dunia sebagai pasarnya. Jadi daya tangkap lokal tinggi dengan organisasi global tersebut. Kemudian ada juga perusahaan multinasional, di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual produk di pasar lain. Tidak seperti pasar internasional, di mana produknya diproduksi banyak dari pengambilan keputusan, penelitian dan pengembangan, serta pemasaran diserahkan kepada pasar individu asing. Keuntungan dari perusahaan transnasional adalah kemampuan untuk merespon secara lokal permintaan dan kebutuhan pasar. Tantangan dalam jenis organisasi ini adalah kemampuan untuk menginterpretasikan kantor internasionalnya. Kita beri contoh dengan Coca-Cola misalnya. Jadi Coca-Cola itu sebelumnya adalah produk lokal. Kemudian setelah ia melihat adanya opportunity jika ia menjual ke negara lain atau meluncurkan secara internasional, karena sudah adanya pengetahuan tentang produk secara lokal dan secara internasional, mereka rasa itu sudah cukup untuk diluncurkan. Jadi mereka mengambil kesempatan tersebut untuk meluncurkan produk mereka secara internasional. Tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional ini. Salah satunya adalah
dampak dari globalisasi, di mana ini sangat berdampak kepada perdagangan internasional atau bisnis, dan juga cara pemanajemenan sumber daya manusia yang strategis, penandatanganan perjanjian internasional, pertumbuhan pasar baru seperti Cina yang sekarang berkembang dengan pesat, tingkat pendidikan, ekonomi, dan implikasi hukum semua berdampak kepada bisnis internasional. Perjanjian perdagangan telah membuat perdagangan lebih mudah bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan secara antar negara. Perjanjian perdagangan adalah perjanjian dua atau lebih banyak negara-negara yang melakukan perdagangan tersebut. Tingkat pendidikan di negara-negara di mana bisnis beroperasi pun sangat memberikan dampak dalam pemanajemenan sumber daya manusia. Sebelum pebisnis memutuskan untuk memperluas bisnis mereka ke negara tertentu, pengetahuan tentang pendidikan, keterampilan, dan kemampuan pekerja negara tersebut sangat berarti untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari bisnis tersebut. Contohnya di Denmark, mereka memberikan pendidikan di perguruan tinggi secara gratis, dan itu menghasilkan persentase yang tinggi untuk masyarakat mereka yang berpendidikan. Faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi pemanajemenan sumber daya manusia. Karena adanya insentif ekonomi untuk bekerja lebih keras dalam masyarakat kapitalis, individu mungkin lebih termotivasi daripada masyarakat komunis. Motivasi berasal dari adanya pengetahuan pekerja tersebut bahwa jika mereka bekerja lebih keras untuk sesuatu, dan itu tidak akan diambil alih secara langsung oleh pemerintah dalam bentuk pajak. Biaya tenaga kerja atau gaji dan masalah kompensasi pun adalah faktor yang penting dalam pemanajemenan sumber daya manusia secara internasional. Sistem hukum pun memiliki pengaruh yang besar pada jenis kompensasi, serikat kerja, bagaimana orang dipekerjakan, dipecat, diberhentikan, masalah keamanan, dan aturan diskriminasi pun adalah hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Contohnya di negara Cina, misalnya, mereka mempertanyakan mengenai usia, status perkawinan, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dimana di Amerika itu ternyata dianggap ilegal. Sekarang kita akan membahas strategi global sumber daya manusia. Ketika membahas strategi global ini, tentunya ada beberapa faktor yang digunakan untuk pertimbangan, yaitu bahasa, budaya, gaya manajemen, dan undang-undang diterapkan untuk menghasilkan strategi yang paling cocok diterapkan pada negara tujuan. Untuk pencapaian tujuan ini, dikembangkanlah kompetensi transnasional yang diperlukan agar bisnis dapat berkembang secara lingkungan bisnis secara global. Ruang lingkup transnasional berarti bahwa keputusan Human Resources Management dapat diambil dan dibuat berdasarkan lingkup internasional, yaitu keputusan strategi Human Resources Management dapat dibuat dari perspektif global daripada perspektif domestik. Representasi transnasional berarti bahwa komposisi manajer dan eksekutif perusahaan harus bersifat multinasional. Proses transnasional mengacu pada sejauh mana ide-ide yang berkontribusi pada organisasi dari berbagai aspek dan dari semua negara tempat organisasi beroperasi. Pendekatan ini berarti bahwa pemahaman multikultural dipertimbangkan, dan daripada mencoba untuk mendapatkan karyawan internasional agar sesuai dengan lingkup pasar domestik. Dengan menggunakan pendekatan ini, itu berarti bahwa kebijakan dan praktik Human Resources Management adalah bagian yang sangat penting dari bisnis yang sukses, karena mereka tidak bertindak sebagai mekanisme untuk koordinasi dan kontrol untuk operasi internasional.
Sebelum kita melihat strategi Human Resources Management di tingkat global, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa pertimbangan sebelum melakukan implementasi sistem Human Resources Management. Yang pertama ada faktor budaya sebagai aspek utama Human Resources Management di luar negeri, di mana budaya adalah komponen kunci untuk mengelola Human Resources Management dalam skala global. Pemahaman atas budaya ini juga untuk menghargai perbedaan budaya dan dapat membantu strategi Human Resources Management menjadi sukses di negara manapun. Menurut Hofstede, terdapat 5 dimensi budaya. Yang pertama adalah individualisme, kolektivisme. Dalam dimensi ini digambarkan derajat individu diintegrasikan ke dalam kelompok. Contohnya di Amerika Serikat, masyarakat mereka adalah masyarakat yang lebih individualis. Jadi mereka hanya memperhatikan diri mereka sendiri dan keluarga dekat mereka, dan berbeda dengan masyarakat kolektif di mana masyarakatnya didasarkan pada keterpaduan kelompok, baik berupa kelompok keluarga ataupun kelompok pekerja. Akibatnya fokusnya adalah pada kebaikan dari kelompok, bukan pada individunya. Kemudian dimensi yang kedua adalah power distance, di mana ini mengacu pada sejauh mana anggota yang kurang kuat berorganisasi menerima bahwa kekuasaan tidak didistribusikan secara merata. Contohnya, beberapa masyarakat yang mungkin berusaha untuk menghilangkan perbedaan kekuatan dan kekayaan, sementara yang lain lebih suka adanya jarak kekuasaan yang lebih tinggi. Dari perspektif Human Resources Management, ini perbedaan yang mungkin terjadi dan terlihat secara jelas ketika karyawan diminta untuk bekerja dalam tim lintas fungsi. Contohnya mungkin manajer di Denmark, mereka tidak memiliki masalah saat menerima saran atau masukan dari karyawan karena jarak daya budayanya rendah. Namun manajer di Arab Saudi mungkin memiliki masalah dengan hubungan informal dengan karyawannya karena adanya jarak yang tinggi, jarak yang besar. Dimensi yang ketiga adalah penghindaran ketidakpastian, di mana penghindaran ketidakpastian ini mengacu pada bagaimana masyarakat mentoleransi ketidakpastian. Negara-negara yang lebih fokus pada penghindaran cenderung untuk meminimalkan ketidakpastian, dan karena memiliki undang-undang, aturan, dan tindakan keselamatan lainnya yang lebih ketat. Negara-negara tersebut lebih toleran terhadap ketidakpastian, cenderung lebih tinggi tingkat kesantaiannya mereka, dan pertimbangan situasi di mana suatu perusahaan berdiri. Contohnya, di Amerika Serikat memutuskan untuk menerapkan strategi human resources yang sama untuk beroperasi di Peru. Amerika Serikat memiliki skor penghindaran ketidakpastian 46, yang berarti masyarakat lebih nyaman dengan ketidakpastian. Namun di Peru memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi dengan skor 87. Ini menunjukkan rendahnya tingkat toleransi masyarakat terhadap ketidakpastian. Misalkan bagian utama dari struktur pembayaran adalah bonus. Apakah akan masuk akal untuk menerapkan kompensasi yang direncanakan secara internasional ini kompensasi yang sama? Mungkin tidak. Dimensi yang keempat adalah maskulinitas dan feminitas. Ini mengacu pada distribusi peran emosional antar gender dan norma gender yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya di Swedia yang memiliki budaya feminim, ini ditunjukkan dalam praktek manajemennya. Komponen utama dalam penilaian kinerja manajernya adalah memberikan bimbingan kepada karyawan. Seorang manajer yang berasal dari budaya yang lebih maskulin mungkin tidak dapat melakukan pekerjaan ini, namun jika dia ingin melakukan pekerjaan ini tentunya dia harus menerima atau melakukan latihan terlebih dahulu. Kemudian dimensi yang terakhir atau dimensi yang kelima adalah orientasi jangka panjang, jangka pendek, yang mengacu pada cakrawala waktu masyarakat. Orientasi jangka panjang akan berfokus pada imbalan masa depan untuk pekerjaan yang sekarang, kegigihan, dan urutan hubungan berdasarkan status. Orientasi jangka pendek dapat berfokus pada nilai-nilai yang terkait dengan masa lalu dan masa kini seperti kebanggaan nasional atau pemenuhan kewajiban saat ini. Contohnya orang yang dipromosikan di Cina, mungkin orang yang telah
lama bekerja di perusahaan tersebut, sedangkan di negara-negara orientasi jangka pendek seperti Amerika Serikat, promosi biasanya berdasarkan prestasi. Kultur atau budaya juga merupakan salah satu komponen yang berpengaruh dalam human resources management secara internasional. Budaya mengacu pada cara hidup yang diterima secara sosial dalam suatu masyarakat. Beberapa komponen ini termasuk bahasa, norma, nilai, ritual, dan budaya material seperti seni, musik, dan alat yang digunakan dalam budaya tersebut. Bahasa mungkin merupakan salah satu bagian budaya yang paling jelas. Seringkali budaya dapat didefinisikan merupakan suatu budaya dan dijadikan alat untuk melakukan bisnis. Pertimbangan Human Resources Manager untuk bahasa mungkin mencakup sesuatu yang sederhana, seperti bahasa apa yang akan digunakan dalam pengiriman dokumen antar negara, dan apa bahasa standar yang akan digunakan untuk komunikasi mereka. Sekarang kita akan membahas penetapan staf secara internasional. Human Resources Manager memiliki 3 option untuk diterapkan pada perusahaannya. Yang pertama adalah strategi nasional negara asal, di mana strategi ini menggunakan karyawan dari negara asal untuk tinggal dan bekerja di negara tersebut. Orang-orang ini disebut dengan istilah ekspatriat. Kemudian option yang kedua adalah strategi nasional negara tuan rumah, yang berarti mempekerjakan orang yang lahir di negara tempat bisnis beroperasi. Kemudian strategi yang ketiga adalah orang-orang atau karyawan yang berasal dari negara yang sepenuhnya berbeda dari negara asal dan negara tuan rumah. Strategi apapun yang dipilih, komunikasi dengan kantor pusat dan penyelarasan strategi dengan operasi di luar negeri perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan bisnis tersebut. Sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai penetapan staf secara internasional. Yang pertama tadi adalah ekspatriat, di mana ekspatriat ini menurut Sim Sharonen, seorang peneliti internasional, terdapat 5 kategori yang menentukan kesuksesan ekspatriat ini. Yang pertama adalah faktor pekerjaan, dimensi relasional, keadaan motivasi, situasi keluarga, dan kemampuan bahasa. Proses seleksi yang tepat dan pelatihan dapat mencegah beberapa dari kegagalan ini. Namun, stres karena kondisi keluarga mungkin, ketidakfleksibelan budaya, ketidakdewasaan emosional, serta tanggung jawab kerja dan jam kerja yang panjang adalah beberapa alasan yang dikutip untuk kegagalan ekspatriat. Kebanyakan ekspatriat melalui 4 fase penyesuaian ketika mereka baru dipindahkan ke luar negeri untuk bertugas. Fase yang pertama adalah honeymoon. Pada fase ini, ekspatriat merasakan kegembiraan atau semacam euforia dan semangat atas lingkungan baru dan menemukan budaya yang eksotis dan menantang. Pada fase kedua atau resistance, karyawan dapat memulai untuk membuat perbandingan yang sering antara negara tuan rumah dan negara yang menjadi rumah mereka. Kemudian, frustasi dapat terjadi karena kehidupan sehari-hari seperti perbedaan budaya dan bahasa. Pada fase adaptasi, karyawan memperoleh keterampilan bahasa dan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar negeri. Kadang pada fase ini, ekspatriat mungkin bahkan cenderung menolak budaya mereka sendiri. Dalam fase ini, ekspatriat tersebut merangkul kehidupan di luar negeri. Pada fase terakhir, biculturalism, ekspatriat merangkul budaya baru dan mulai menghargai kehidupan lama di rumah mereka. Kebanyakan masalah terkait dengan kegagalan ekspatriat ini adalah seperti masalah keluarga dan tekanan budaya. Setelah membahas mengenai ekspatriat, kita akan membicarakan strategi yang kedua, yaitu host country nation atau negara tuan rumah, di mana perekrutan warga negara tuan rumah dapat menjadi pertimbangan penting ketika merancang strategi penempatan staf. Ini akan mengurangi atau menekan biaya pemindahan dan pelatihan saat kita mempekerjakan orang lokal, dan juga fakta bahwa warga negara tuan rumah mungkin lebih produktif sejak awal karena ia tidak memiliki banyak tekanan atau tantangan budaya
yang terkait dengan penugasan ke luar negeri, dan negara tuan rumah sudah tahu banyak budaya dan hukum di negara mereka sendiri. Contohnya di Rusia, 42% responden dalam survei ekspatriat mengatakan bahwa perusahaan yang beroperasi di sana mulai menggantikan ekspatriat dengan spesialis lokal. Bahkan banyak responden yang menginginkan pemerintah Rusia membatasi jumlah ekspatriat yang bekerja di perusahaan hingga 10%. Ketika globalisasi pertama kali terjadi, itu mungkin mengatakan bahwa ekspatriat akan dikirim ke negara tuan rumah, tetapi pada tahun 2011, banyak perusahaan global merasa nyaman bahwa keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan manajer yang berada di negara mereka beroperasi menjadikan perekrutan warga negara tuan rumah sebagai pilihan yang menguntungkan. Hal penting lainnya adalah adanya koneksi warga negara tuan rumah yang dapat dijadikan option dalam melakukan perekrutan karyawan. Strategi yang ketiga adalah warga negara ketiga, di mana alasan utama perusahaan menggunakan warga negara ketiga sebagai strategi penempatan staf adalah kemampuan dari kandidat tersebut untuk mewakili minat perusahaan, mentransfer teknologi, dan kompetensi perusahaan. Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja nasional ketiga bukanlah hal baru bagi perusahaan multinasional. Sebagian besar dari perusahaan yang menggunakan kepegawaian nasional negara ketiga memiliki banyak operasi di luar negeri. Contohnya perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat yang juga memiliki operasi di Spanyol dan mentransfer manajer yang menguasai bahasa Spanyol untuk mengatur operasi baru di Argentina. Ini akan bertentangan dengan perusahaan di Amerika Serikat yang di mana ia mengirimkan ekspatriat ke Argentina. Dalam hal ini, pendekatan nasional negara ketiga mungkin menjadi pendekatan yang baik karena alasan dari aspek bahasa, di mana Spanyol dan Argentina berbicara bahasa yang sama, yaitu Spanish, yang bisa membuat biaya lebih sedikit untuk jangka panjangnya. Sekarang kita akan membahas pertimbangan yang dilakukan pada pemanajemenan sumber daya manusia secara internasional. Dalam lingkup internasional, sebagian besar konsep Human Resources Management dapat diterapkan, namun penting sebagai pertimbangan dalam pemahaman yang tepat tentang perbedaan budaya, keadaan ekonomi, dan hukum antar negara. Penting bagi kantor negara tuan rumah untuk selalu berkomunikasi dengan kantor negara asal dalam pemastian kebijakan dan praktik yang diselaraskan dengan organisasi. 6 poin penting yang akan kita bahas yang adalah recruitment and selection, yang kedua itu ada training, yang ketiga ada compensation and reward, kemudian yang keempat ada performance evaluations, yang kelima the international labor environment, dan yang terakhir adalah logistics of international assignment. Kita akan bahas dulu tentang recruitment and selection-nya, di mana kandidat yang ideal untuk penugasan di luar negeri biasanya memiliki karakter-karakter yang khusus. Yang pertama itu adalah kompetensi manajerial, jadi keterampilan teknis, keterampilan kepemimpinan, pengetahuan khusus untuk perusahaan beroperasi. Kemudian juga ada pelatihan, di mana kandidat memiliki atau bersedia dilatih tentang bahasa dan budaya tuan rumah. Yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan untuk menghadapi situasi baru, situasi yang mungkin bisa dibilang tidak nyaman atau asing bagi karyawan tersebut, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan budaya di mana kandidat tersebut akan ditugaskan. Namun ada beberapa kekurangan yang terkait dengan kegagalan seorang ekspatriat atau karyawan negara ketiga. Antara lain, rusaknya hubungan negara tuan rumah, motivasi staf negara tuan rumah, biaya yang terkait dengan rekrutmen dan relokasi, kemungkinan kehilangan karyawan begitu ia kembali, dan yang terakhir adalah kesempatan yang terlewatkan untuk mengembangkan pasar lebih lanjut. Karena keberhasilan pada penugasan di luar negeri memiliki faktor-faktor yang kompleks,
Proses seleksi untuk individu ini harus berbeda dari proses seleksi ketika mempekerjakan karyawan di dalam negeri. Prosesnya harus dimulai dengan penganalisisan pekerjaan dan deskripsi pekerjaan yang berbeda untuk penugasan di luar negeri, karena kita tahu bahwa kompetensi tertentu dibutuhkan untuk mendukung pencapaian keberhasilan. Sebagian besar kompetensi itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan orang tersebut untuk melakukan pekerjaan itu, namun terkait dengan kemampuan untuk melakukan pekerjaan pada lingkungan kerja dan budaya yang baru. Kompetensi atau keterampilan tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan antara lain pengalaman bekerja secara internasional, sifat ekstrovert dari karyawan tersebut, kemudian ada toleransi terhadap stres yang akan dia rasakan, kemudian keterampilan bahasa dan pengalaman budaya. Setelah faktor keberhasilan atau kunci keberhasilan ditentukan oleh perusahaan, dan ini dapat dikatakan sukses dengan melihat kinerja staf yang sudah dipekerjakan ke luar negeri tersebut, perusahaan dapat mengembangkan kumpulan kandidat internal yang memiliki kompetensi tambahan yang dibutuhkan untuk penugasan luar negeri yang sukses. Minat adalah faktor yang penting untuk mendukung keinginan karyawan untuk bekerja di luar negeri. Jika ada minat, orang ini dapat dicatat sebagai kandidat yang memungkinkan. Cara mudah untuk melacak minat tersebut, perusahaan harus menyimpan spreadsheet pihak yang berkepentingan, keterampilan yang dikuasai oleh staf mereka, bahasa yang digunakan, pengalaman budaya, kemampuan, dan bagaimana para kandidat memenuhi kompetensi yang telah perusahaan kembangkan. Setelah tugas di luar negeri terbuka, perusahaan dapat melihat kumpulan-kumpulan dari kandidat tersebut yang menarik dan tertarik untuk dipilih dan akan diwawancarai dengan memperhatikan pemenuhan kompetensi yang diperlukan untuk penugasan tertentu. Sekarang kita akan membahas mengenai training atau pelatihan. Berdasarkan The Economist Intelligence Unit, ada 73% ekspatriat yang sukses mendapatkan pelatihan dalam komponen budaya untuk mendukung kesuksesan mereka. Namun pelatihan tidak selalu mudah. Tujuannya bukan untuk membantu seseorang belajar bahasa atau tradisi budaya, namun ini untuk memastikan mereka tenggelam dalam aspek sosial kultural dari budaya baru tempat mereka tinggal. Menurut Roger Blakeney, seorang peneliti bisnis internasional, dia mengidentifikasikan dua jalur utama untuk beradaptasi dengan budaya baru. Yang pertama, orang menyesuaikan diri dengan cepat dari sudut pandang psikologi, tapi tidak dari sudut sosial. Blakeney berpendapat, penyesuaian diri dari perspektif psikologi saja tidak membuat seorang ekspatriat efektif. Meskipun mungkin perlu lebih banyak waktu untuk penyesuaian, ia mengatakan bahwa untuk sepenuhnya tenggelam, memahami dan menjadi produktif dalam suatu budaya, ekspatriat juga harus memiliki adaptasi sosial kultural. Dengan kata lain, seorang dapat dikatakan dapat menyesuaikan diri dan akhirnya bekerja lebih efektif karena ia memiliki tingkat pemahaman budaya yang lebih dalam. Hal ini digunakan sebagai penentuan dalam proses seleksi. Pelatihan bahasa adalah faktor dasar namun penting untuk pencapaian keberhasilan dalam penugasan. Meskipun bagi banyak orang bahasa Inggris adalah bahasa bisnis internasional, perusahaan tidak boleh mengabaikan kemampuan untuk berbicara bahasa negara di mana seseorang akan dikirim untuk bertugas. Namun hal ini bukan hanya mengenai bahasa verbal, tapi juga mencakup semua aspek bahasa nonverbal. Contohnya, di Amerika Serikat, seseorang melakukan tanda seperti ini yang menempatkan telapak tangan mereka di atas seperti ini dan menggunakan satu jari untuk memanggil seseorang. Di Malaysia, ini hanya digunakan untuk memanggil binatang. Di sebagian besar Eropa, memanggil seseorang dilakukan dengan telapak tangan bawah, membuat gerakan menggaruk seperti ini dengan jari. Namun di Kolombia, soft hands clap digunakan untuk memanggil seseorang. Tujuan dari pelatihan budaya adalah untuk melatih karyawan tentang norma dalam budaya-budaya tertentu. Banyak dari norma ini berasal dari sejarah, pengalaman masa lalu, dan nilai-nilai yang ada pada
negara tersebut. Pelatihan budaya dapat mencakup salah satu dari topik berikut, antara lain ada etika, gaya manajemen, sejarah, agama, seni, makanan, geografi, aspek logistik seperti transportasi dan mata uang, dan juga faktor politik. Pelatihan budaya itu penting, meskipun implikasinya tidak sering dibahas secara terbuka. Pemahaman budaya dapat membahayakan keberhasilan seorang manajer saat bertugas di luar negeri. Contohnya ketika Revlon memperluas bisnis mereka ke Brazil, salah satu produk pertama yang dipasarkan adalah parfum beraroma bunga camellia. Bunga camellia digunakan untuk pemakaman di Brazil. Namun karena manajer ekspatriat tidak menyadari hal tersebut, karena dia tidak tahu, maka produk tersebut menjadi produk gagal di negara tersebut. Banyak perusahaan menawarkan pelatihan tidak hanya untuk karyawan yang ditugaskan, tapi juga untuk keluarga yang terlibat dalam tugas luar negeri tersebut. Contohnya perusahaan teknologi dan manufaktur global Honeywell menawarkan karyawan dan keluarga mereka berorientasi budaya 2 hari di wilayah tempat mereka akan tinggal. Karena mungkin selain dari faktor stres karyawan tersebut sendiri, faktor dari keluarga yang akan merasakan perubahan tersebut juga mungkin akan secara tidak langsung memberikan dampak yang negatif kepada kinerja dari karyawan yang ditugaskan. Ada beberapa alasan kurangnya penyesuaian oleh anggota keluarga yang mungkin terjadi, yaitu ada masalah bahasa, masalah sosial, sekolah, perumahan, dan layanan medis. Kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini menjadikan tugas yang lebih berhasil. Sebagai contoh, pengembangan jaringan luar negeri untuk menyediakan outlet sosial, kegiatan, dan sekolah serta tempat tinggal, penugasan mentor kepada pasangan, dan metode lain dapat membantu memudahkan transisi. Akhirnya, repatriasi adalah proses membantu karyawan melakukan transisi ke negara asal mereka. Banyak karyawan mengalami kejutan budaya terbalik ketika kembali ke rumah mereka, yang merupakan fenomena psikologis dan dapat menyebabkan perasaan takut, tidak berdaya, lekas marah, dan disorientasi. Semua faktor ini dapat menyebabkan karyawan untuk meninggalkan organisasi segera setelah kembali dari tugas dan untuk membawa pengetahuan mereka sendiri. Perencanaan repatriasi harus terjadi sebelum karyawan pergi melakukan atau melaksanakan tugasnya, dan ini harus berkelanjutan di proses penugasan dan setelah kembali. Prosesnya dapat meliputi pelatihan dan konseling tentang penugasan di luar negeri sebelum pergi, pemahaman yang jelas tentang tujuan sebelum mereka pergi, jaminan pekerjaan saat kembali, penugasan mentor ekspatriat, menjaga komunikasi dari rumah tetap terbuka, perjalanan pulang gratis untuk tetap berhubungan dengan rekan dan keluarga, konseling, mensponsori konsumsi mereka, dan mencoba menempatkan ekspatriat pada posisi di mana mereka dapat melakukan operasi dengan karyawan dan klien dari tempat mereka tinggal. Kompensasi dan bonus tentunya harus dipertimbangkan dalam International Human Resources Management. Opsi pertama yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan adalah dengan mempertahankan skala dan kebijakan pembayaran seluruh perusahaan. Jadi misalnya staf penjualan di perusahaan itu dibayar sama seperti mereka yang bekerja di negara lain. Hal ini dapat mengurangi ketidaksetaraan dan penyederhanaan penyimpanan rekaman, tapi tidak mengatasi beberapa masalah utama. Yang pertama, kebijakan kompensasi ini tidak membahas bahwa akan lebih mahal untuk hidup di suatu negara tertentu dibandingkan dengan negara lainnya. Contohnya tenaga penjual, staf penjualan yang bekerja di Jepang memiliki biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan marketing staff yang bekerja di Peru. Akibatnya, sebagian besar organisasi memilih untuk menggunakan sistem pembayaran gaji berdasarkan wilayah seperti Amerika Selatan, Amerika Utara, ataupun Eropa. Ini disebut dengan strategi kompensasi lokal. Metode ini memberikan keseimbangan pertimbangan biaya hidup yang terbaik.
Salah satu opsi yang mungkin dilakukan adalah dengan pendekatan neraca, di mana ini membayar gaji pokok yang serupa di seluruh perusahaan dengan menawarkan tunjangan ekspatriat berdasarkan kondisi pasar tertentu di setiap negara yang berkaitan. Dengan pendekatan kompensasi ini, idenya adalah bahwa ekspatriat harus memiliki standar hidup yang sama dengan yang ia miliki di negara asalnya. 5 kelompok pengeluaran yang dapat dilihat dari pendekatan ini adalah pajak penghasilan, perumahan, barang dan jasa, gaji pokok, dan premium luar negeri. Premium luar negeri adalah bonus tambahan untuk yang diberikan oleh perusahaan atas penyetujuan yang diambil oleh karyawan atas tugas yang diberikan di luar negeri. Namun ada juga masalah kompensasi lainnya yang akan sangat bervariasi dari suatu negara dengan negara yang lainnya, antara lain biaya manfaat di negara lain. Banyak negara menawarkan perawatan kesehatan universal, dan oleh karena itu karyawan akan mendapatkan manfaat kesehatan selama bekerja dan membayar pajak di negara tersebut. Yang kedua, ada jumlah hari libur yang dimandatkan secara hukum, kemudian ada persyaratan hukum bagi hasil, kemudian ada sistem pembayaran yang bekerja dengan budaya negara seperti sistem pembayaran berdasarkan senioritas, kemudian yang terakhir adalah struktur pembayaran bulan ke-13 atau bonus. Sekarang kita akan membahas tentang evaluasi kerja atau performance evaluation. Di mana ada tantangan dalam evaluasi kinerja luar negeri ini adalah menentukan siapa yang harus menilai kinerja ekspatriat tersebut. Meskipun mungkin masuk akal untuk memiliki karyawan dan manajer negara tuan rumah untuk menilai ekspatriat, namun perbedaan budaya dapat membuat proses ini kurang efektif. Tantangan budaya dapat membuat negara tuan rumah menilai ekspatriat lebih keras, atau dalam beberapa kasus seperti Indonesia contohnya, harmoni lebih penting daripada produktivitas. Jadi itu mungkin seorang karyawan atau manajer Indonesia menilai orang asing lebih tinggi untuk menjaga keharmonisan di tempat kerja. Selain menentukan siapa yang harus menilai kinerja ekspatriat, human resources manager juga harus menentukan kriteria apa yang digunakan untuk mengevaluasi ekspatriat tersebut. Karena kemungkinan pekerja ekspatriat akan berbeda di luar negeri. Pekerjaan sebelumnya, kriteria yang digunakan mungkin tidak membantu dalam proses evaluasi. Kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja seharusnya ditentukan sebelumnya, sebelum ekspatriat pergi untuk bertugas. Penilaian kinerja juga menawarkan peluang bisnis yang bagus bagi organisasi untuk mendapatkan umpan balik tentang seberapa baik penugasan berjalan dan menentukan apakah cukup dukungan yang diberikan kepada orang asing. Sekarang kita akan membahas tentang the international labor environment atau lingkungan perburuhan internasional, di mana pemahaman tentang hukum, peraturan yang berlaku di suatu negara harus diteliti dulu oleh ekspatriat sebelum dia pergi tinggal di negara tersebut. Dan tentunya tiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda, hukum yang berbeda-beda. Adapun komponen atau faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh seorang ekspatriat sebelum dia pindah, yaitu antara lain hukum keselamatan pekerja, undang-undang kompensasi pekerja, persyaratan keamanan, batas usia kerja, maternity leaves atau cuti melahirkan, undang-undang serikat pekerja, persyaratan waktu liburan, rata-rata jam kerja per minggu, hukum privasi, hukum kecacatan, multikulturalisme dan tempat kerja yang beragam, hukum anti diskriminasi dan perpajakan. Faktor-faktor human resources management ini cukup serius ketika melakukan bisnis di luar negeri dan harus diteliti secara menyeluruh. Salah satu faktor penting dan layak disebutkan di sini adalah serikat buruh, di mana beberapa negara seperti Jerman terlibat dalam penentuan kode diamanatkan oleh pemerintah. Penentuan kode adalah praktik pemegang saham perusahaan dan karyawan diwakili dalam jumlah yang sama di dalam organisasi untuk organisasi dengan 500 atau lebih karyawan. Keuntungan dari sistem ini adalah berbagi tentang kekuasaan di semua tingkat organisasi.
Tujuan dari mandat tersebut adalah untuk mengurangi masalah konflik perburuhan dan meningkatkan daya tawar pekerja. Perpajakan ekspatriat adalah aspek penting dari Human Resources Management internasional. Tentu saja pajak berbeda di setiap negara dan ini tergantung pada Human Resources tersebut untuk mengetahui bagaimana pajak akan mempengaruhi kompensasi dia sebagai orang asing di negara tersebut. Warga negara Amerika Serikat contohnya harus mengajukan pengembalian pajak bahkan jika mereka belum tinggal di Amerika Serikat selama tahun pajak. Kredit pajak asing memungkinkan ekspatriat yang bekerja di luar negeri untuk mengklaim pajak yang dibayarkan di luar negeri pada formulir pajak Amerika Serikat mereka, mengurangi atau menghilangkan 2 kali lipat perpajakan. Banyak organisasi dengan pekerja asing memilih untuk menerima bantuan akuntan pajak untuk mempekerjakan mereka dengan memastikan para pekerja membayar jumlah pajak yang benar. Pembahasan kita yang terakhir adalah Logistic of International Assignment atau logistik penugasan internasional. Salah satu aspek logistik yang paling penting dalam melakukan pertimbangan Human Resources Management secara internasional ini adalah memastikan bahwa karyawan yang akan dikirim ke luar negeri dapat bekerja secara legal di negara tersebut. Visa adalah izin dari negara tuan rumah untuk mengunjungi, tinggal, dan bekerja di negaranya. Jadi seseorang harus memiliki paspor terlebih dahulu, kemudian dari perusahaan akan mengurus bagaimana cara sumber daya manusia tersebut mendapatkan visa kerja dari negara tujuannya. Di Amerika Serikat, mereka menawarkan program pelepasan visa atau Visa Waiver Program yang memungkinkan beberapa warga negara dari 36 negara yang berpartisipasi untuk bepergian ke Amerika Serikat pada masa inap kurang dari 90 hari. Penting untuk disebutkan juga bahwa sebagian besar negara memiliki beberapa jenis visa sebagai berikut, yaitu visa untuk anggota kru yang bekerja di kapal atau maskapai penerbangan, visa turis, visa pelajar, visa kerja untuk pekerja jangka panjang di perusahaan asing, dan visa bisnis. Proses visa dan jangka waktu dapat sangat bervariasi tergantung pada negara di mana visa tersebut diperlukan. Selain memastikan bahwa seorang ekspatriat dapat bekerja secara legal di negara orang lain, tentunya Human Resources Manager harus mempertimbangkan beberapa hal ini. Antara lain yang pertama adalah tempat tinggal atau perumahan di manakah ekspatriat tersebut akan tinggal. Jadi manajer sumber daya manusia akan membantu mengurusi penyewaan atas tempat tinggal ataupun dari ekspatriat tersebut yang akan memilih, dan akan ada kompensasi dari perusahaan terkait dengan tempat tinggalnya. Dan yang kedua adalah perpindahan barang, di mana barang-barang yang dibutuhkan oleh ekspatriat tersebut dari rumahnya yang harus dipindahkan ke tempat tujuan dia bekerja di negara yang baru. Jika barang yang akan dibawa di luar apa yang bisa ia bawa di dalam koper, Human Resources Manager mungkin ingin mempertimbangkan untuk menyewa perusahaan logistik untuk perpindahan barang yang berspesialisasi dalam gerakan ekspatriat untuk membantu proses ini. Yang ketiga adalah kemungkinan perjalanan pulang ke rumah. Jadi sudah kita bahas terlebih dahulu di mana hal ini mungkin dapat mengakibatkan adanya repatriasi, namun ini juga akan memberi kesempatan kepada ekspatriat tersebut untuk mengunjungi keluarganya dan teman-temannya, sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya culture shock yang terjadi pada saat dia di luar negeri. Faktor yang keempat adalah perihal mengenai sekolah. Jika ekspatriat memiliki anak sebelum ia dipindahkan ke negara yang baru, Human Resources Manager mungkin akan membantu memberikan informasi mengenai program sekolah yang ada di negara tujuan ekspatriat tersebut. Kemudian faktor yang kelima adalah pekerjaan pasangan. Tentunya salah satu faktor tantangan terbesar dari kegagalan ekspatriat bekerja di negara yang baru adalah ketidakbahagiaan pasangannya.
Jika pasangannya sudah memiliki karir di negara sebelumnya, mungkin Human Resources Manager akan membantu memberikan informasi lowongan kerja atau pekerjaan seperti apa yang mungkin dapat dicoba oleh pasangan dari calon ekspatriat tersebut. Dalam situasi apapun, dukungan dari Professional Human Resources Manager akan membantu membuat penugasan ini berhasil, dan dia akan menunjukkannya dengan praktik Human Resources Management yang baik dan akan diselaraskan dengan tujuan dari perusahaan. Demikian penjabaran saya mengenai International Human Resources Management pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan maupun kesalahan kata pada saat penyampaian informasi. Jika teman-teman memiliki saran, koreksi, pertanyaan maupun pendapat lain mengenai International Human Resources Management, teman-teman bisa langsung komen di komen box di bawah. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa.